Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, untuk video kali ini, Sekilas Cinema akan kolaps dengan channel Cinema Eye, yang juga salah satu dari sekian banyak channel yang membahas alur cerita film. Jangan lupa kalian subscribe juga ya channel Cinema Eye, yang linknya sudah Tete tulis di dalam deskripsi. Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak aja pembahasan alur ceritanya yang akan dibawakan oleh Mimin dari Cinema Eye. Halo kaum rebahan yang sedikit halu tapi selalu bermutu. Gimana nih kabar kalian, gengs? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga juga selalu diberikan rezeki yang melimpah. Oke, di alur kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Asia yang berjudul Fury, yang dirilis di tahun 2019 dan diproduksi langsung oleh Netflix. Di film ini akan mengisahkan tentang perjuangan seorang mamah muda yang ingin menyelamatkan anaknya sendiri karena sebuah penculikan. Diketahui mamah muda ini adalah mantan pembunuh bayaran dari sebuah gangster yang terkenal di kotanya. Dan dia bukanlah emak-emak biasa yang kita bisa remehkan. Seperti apa keseruan alur ceritanya? Oke lah, seperti biasa tanpa berlama-lama, mari kita bahas filmnya. Di awal film kita langsung dikenalkan oleh aktor utama di film ini, dan dia adalah seorang emak-emak barbar yang bernama Pong. Diketahui profesi Pong ini di sini adalah sebagai tukang tagih hutang atau debt collector, dan berkat skill bela dirinya yang handal, dia pun selalu mulus menjalankan misinya. Setelah berhasil mendapatkan uangnya, dia pun selalu menyetorkan uang tersebut kepada bosnya, yang gendut ini. Kemudian di sini Pong pun melanjutkan aktivitasnya dengan berbelanja kebutuhan sehari-hari di sebuah pasar. Diketahui bahwasanya Pong ini adalah seorang mamah muda yang mempunyai satu anak dan tidak jelas siapa suaminya. Dan dikarenakan hal itu, ibu-ibu di pasar pun selalu julid kepada Pong. Lalu setelahnya terlihat seorang pria tua yang sedang dihajar oleh sekelompok preman pasar. Pong pun yang melihat kejadian itu, dia pun memutuskan untuk pergi agar terhindar dari masalah dan baku hantam. Di saat perjalanan pulang, Pong pun melihat anaknya yang sedang dibully oleh teman-temannya, dan dia pun langsung saja mengusir anak-anak tersebut. Dan anaknya Pong ini bernama Mei. Setibanya di rumah, di sini Pong pun langsung saja menyiapkan makanan untuk anak kesayangannya. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba seorang pria pun datang dan menggedor pintu rumahnya Pong. Diketahui pria tersebut adalah saudara dari salah satu pria yang kakinya telah dipatahkan oleh Pong. Di sini Pong pun yang malas meladeni pria tersebut, akhirnya dia pun memutuskan untuk berdiam diri di rumahnya sampai orang tersebut pergi dari sana. Lalu setelahnya Mei pun menyampaikan keluhannya tentang teman-temannya di sekolah. Di sini Mei pun mengatakan bahwasanya dia tidak ingin bersekolah lagi dikarenakan anak-anak di sekolah tersebut selalu mengejek dia sebagai anak haram yang tidak mempunyai ayah. Pong pun yang mendengar hal tersebut, dia pun akhirnya dapat merasakan apa yang dirasakan anaknya. Yang kemudian di saat tengah malam, Pong pun merenungkan dirinya sendiri dan teringat akan masa lalunya. Diketahui dahulu Pong ini adalah salah satu pasukan ladies gangster yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun dikarenakan akibat pergaulan yang salah, akhirnya Pong pun harus hamil di luar nikah. Dan pada saat itu juga bosnya pun menyuruh Pong untuk menggugurkan kandungannya. Namun di sini Pong pun malah memutuskan untuk pergi dari kehidupannya yang lama dan memilih untuk merawat anaknya seorang diri. Di pagi harinya Pong pun memutuskan pergi ke pasar untuk menjual anting emas satu-satunya, yang dimana untuk tambahan biaya sekolah anaknya. Namun di saat bersamaan terlihat Mei pun berteriak meminta tolong kepada Pong, dikarenakan dia dituduh sebagai pencuri oleh salah satu ibu-ibu di sana. Di sini Mei pun menjelaskan bahwasanya dia hanya mengembalikan dompet milik ibu-ibu itu yang telah terjatuh. Dikarenakan tekanan di sana, akhirnya Pong pun malah menyuruh Mei untuk membuka kantongnya. Namun di sini Mei pun malah marah dikarenakan telah dituduh sebagai pencuri oleh ibunya sendiri, yang kemudian Mei pun pergi dari sana. Dan di saat Mei ini sedang melamun, tiba-tiba di sisi lain Pong pun yang sedang mencari keberadaannya Mei, tiba-tiba dia pun melihat Mei yang sedang diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, yang kemudian
sini para penculik itu pun menggunakan perahu untuk kabur dari sana. Namun Pong pun tetap berusaha untuk mengejar mereka. Di sela-sela pengajaran itu, Pong pun diikuti oleh salah satu penjahat yang ada di sana. Setelah melumpuhkan pria itu, Pong pun akhirnya melihat sebuah perahu yang tadi digunakan oleh penculik tersebut. Kemudian Pong pun melihat Mei yang sudah berada di sebuah mobil yang akan menuju ke kota Saigon. Dan di saat bersamaan, Pong pun akhirnya meminta tumpangan kepada sebuah mobil yang kebetulan melintas. Setibanya di kota Saigon, akhirnya Pong pun pergi ke sebuah klub malam tempat dia bekerja dahulu untuk menemui teman lamanya. Di sini akhirnya Pong pun mendapatkan informasi baru bahwasanya geng yang bernama Nemro sekarang telah menguasai jembatan di kota Saigon. Sedangkan di wilayah bagian Tondan sekarang berhasil dikuasai oleh sekelompok gangster baru yang bernama Tonsai. Dan gangster tersebut adalah gangster yang sangat sadis dan pintar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, di sini Pong pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Namun setibanya di kantor polisi, Pong pun malah mendapatkan pelayanan yang tidak baik. Dikarenakan polisi tersebut terlalu bertele-tele, akhirnya Pong pun berpura-pura sakit perut dan meminta obat kepada polisi tersebut. Dan di saat polisi itu sedang mengambilkan obat, Pong pun akhirnya mencari sendiri informasi yang dia butuhkan. Di saat bersamaan itu juga, Pong pun melihat kasus puluhan anak yang telah menghilang sampai sekarang belum juga ditemukan. Yang pada akhirnya Pong pun menemukan beberapa dokumen identitas pelaku penculikan anak tersebut. Dan akhirnya Pong pun pergi dari sana. Setelah Pong pergi, terlihat seorang pimpinan detektif pun tengah menyelidiki kasus tersebut. Di saat Pong mendatangi satu persatu alamat tersebut, Pong pun tidak menemukan orang yang tinggal di alamat itu. Hingga pada akhirnya dia pun datang ke sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek, tempat salah satu gangster tersebut bersembunyi. Dan tiba-tiba setelah berhasil memojokkan pria itu, Pong pun mendapatkan informasi tempat penampungan penculikan anak-anak tersebut. Namun Pong pun hanya memiliki waktu beberapa jam saja sebelum anak-anak itu menghilang. Tanpa basa-basi, di sini Pong pun langsung saja mendatangi alamat tersebut yang berada di wilayah Tondan. Sesampainya di sana, Pong pun tidak sengaja melihat seorang anak kecil yang ingin dibawa ke rumah itu. Di sisi lain, ternyata kepala detektif tadi pun juga mendatangi salah satu gangster yang tadi didatangi oleh Pong. Dan di sini dia pun juga meminta informasi terkait kasus tersebut. Sesampainya di dalam, Pong pun langsung saja menghabisi satu persatu penjaga di rumah itu. Ketika sedang mencari anaknya, di sini Pong pun melihat sendal milik Mei yang terjatuh di sana. Dan dari sini Pong pun semakin yakin bahwasannya keberadaan putrinya sudah semakin dekat. Kemudian di sini Pong pun juga melihat kepala gangster itu, dan ternyata dia adalah seorang wanita. Tanpa basa-basi, di sini Pong pun langsung saja mendatangi mereka.
Namun kali ini Pong pun dapat dikalahkan oleh bos gangster itu. Dan sebelum Pong kehilangan kesadarannya, dia pun mendengar sebuah nomor kereta api. Setelahnya Pong pun dibuang ke sebuah sungai dengan kondisi kaki dan tangan yang terikat. Pong pun berusaha untuk melepaskan dirinya, namun di sini dia pun harus kehilangan kesadarannya lagi. Di saat dia tidak sadarkan diri, Pong pun kembali lagi teringat akan masa lalunya, yang dimana dahulu dia dilatih oleh gurunya sendiri. Dan dia juga teringat akan masa lalunya ketika dia membesarkan Mei seorang diri. Di saat Pong tersadar, dia pun sudah berada di sebuah rumah sakit, dan ternyata dia diselamatkan oleh seorang polisi. Di sini juga terungkap bahwasannya Pong dahulu pernah membakar sebuah klub malam dan polisi tersebutlah yang telah membebaskannya. Dan di saat waktu sudah mulai menipis dan keselamatannya Mei sudah semakin terancam, akhirnya Pong pun dibantu oleh seorang suster untuk kabur dari rumah sakit tersebut. Kemudian ternyata Pong pun memutuskan untuk pergi ke rumah keluarganya terlebih dahulu. Dan di sini terungkaplah sudah fakta baru yang dimana bahwasannya Pong ini meninggalkan rumahnya dahulu dikarenakan hanya ingin bergabung dengan kelompok gangster di kotanya, hingga menyebabkan ayah dan ibunya meninggal dunia. Dan hanya tersisa kakaknya Pong seorang diri, dan dia pun masih menyimpan dendam akibat perilaku Pong di masa lalu. Kemudian polisi tadi pun datang dan memberikan informasi kepada Pong, yang dimana bahwasannya kereta yang telah membawa Mei telah berangkat 10 menit yang lalu. Di sini polisi itu pun akhirnya mengajak Pong untuk pergi mengejar kereta tersebut. Dan ketika tiba di sebuah stasiun, Pong pun langsung saja masuk dan menyisir setiap gerbong yang ada di sana. Yang pada akhirnya ternyata pelaku penculikan tersebut adalah musuh lamanya Pong. Dan rencana mereka di sini adalah untuk melepaskan gerbong yang berisi anak-anak kecil itu. Yang pada akhirnya di sini Pong pun kembali lagi harus berhadapan dengan bos gangster itu. Ketika Pong sudah mulai terpojok, dia pun kembali teringat akan pelajaran yang dulu pernah diajarkan oleh gurunya. Setelah berhasil melumpuhkan bos gangster itu, akhirnya Pong pun berhasil melepaskan Mei dan anak-anak lainnya. Namun ternyata di pemberhentian terakhir kereta itu, Pong pun harus lagi kembali berhadapan dengan sisa anak buah gangster tersebut. Di sini Pong pun terkena tembakan dari salah satu gangster itu, dan di saat bersamaan polisi pun datang dan menyelamatkan Mei beserta anak-anak tersebut. Dan pada akhirnya film pun diakhiri dengan Pong yang selamat dari kejadian itu yang dirawat di sebuah rumah sakit, yang pada akhirnya film pun mamat. Oke guys, semoga ada hikmah yang diambil dari video-video ini. Bahwasannya janganlah lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih buat kalian yang selalu stay tune di sini. Jangan lupa untuk kalian yang belum berlangganan dipencet dulu tombol subscribe-nya biar makin rame lagi dan makin seru lagi. Oke guys, see you next time. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.